Diorama unsur-unsur lapisan JOICVR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Aulia Rahma Fatunisa dari kelas Prodi PGMI semester 4. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, apa ada yang tahu kenapa sih judulnya diorama unsur-unsur lapisan geosfer? Nah, jadi diorama tersendiri artinya sebuah model 3 dimensi yang dibuat untuk menggambarkan suatu pemandangan, peristiwa, atau konsep secara visual yang biasanya menggunakan miniatur objek, lukisan latar belakang, dan berbagai elemen tambahan untuk menciptakan kesan nyata dari suatu adegan. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah diorama unsur-unsur lapisan geosfer, yang dimana di dalamnya terdapat 5 komponen utama yang terdapat dalam unsur-unsur geosfer. Yang pertama ada lapisan atmosfer, yang kedua ada lapisan biosfer, yang ketiga ada lapisan litosfer, yang keempat ada lapisan hidrosfer, dan yang kelima ada lapisan antroposfer. Jika kalian ingin tahu apa itu arti geosfer, sini, mari tonton video ini sampai habis ya. Jangan sampai terlewat. Geosfer merupakan lapisan yang mencakup keseluruhan komponen baik fisik maupun non-fisik yang ada pada permukaan bumi. Geosfer juga merupakan objek material dalam geografi yang terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada biosfer, yang ketiga ada litosfer, yang keempat ada hidrosfer, dan yang kelima ada antroposfer. Pembahasan pertama adalah tentang lapisan atmosfer. Sebelumnya, apakah lapisan atmosfer itu? Nah, jadi lapisan atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti dan melindungi permukaan bumi. Dan atmosfer terdiri dari berbagai gas. Terdapat 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lain seperti karbon dioksida, argon, serta uap air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia dari program studi PGMI semester 4 yang akan menjelaskan tentang lapisan litosfer dan lapisan hidrosfer. Selanjutnya adalah pembahasan tentang lapisan litosfer dan lapisan hidrosfer. Apa itu lapisan litosfer? Lapisan litosfer adalah lapisan paling luar dari bumi yang keras dan terdiri atas tanah serta batuan. Di bagian litosfer ini kita dapat melihat gunung, bukit, dan dataran. Sebagai bentuk permukaan bumi yang ada di daratan, litosfer ini menjadi tempat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan untuk hidup. Selanjutnya terdapat lapisan hidrosfer. Apa itu lapisan hidrosfer? Lapisan hidrosfer adalah semua bagian di bumi yang mengandung air. Dalam diorama ini, hidrosfer digambarkan dengan sungai, danau, dan lautan yang berwarna biru. Hidrosfer juga sangat penting karena menjadi sumber bagi makhluk hidup dan mempengaruhi cuaca serta iklim di bumi. Litosfer dan hidrosfer adalah suatu lapisan yang saling berhubungan dan bermanfaat bagi lingkungan tempat tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan dari PGMI semester 4. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara singkat namun jelas mengenai dua konsep penting dalam geografi, yaitu biosfer dan antroposfer. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu biosfer. Secara sederhana, biosfer adalah seluruh bagian dari bumi yang bisa mendukung kehidupan. Ini mencakup daratan, perairan, dan udara, tempat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan hidup dan berkembang. Bisa kita bayangkan biosfer ini seperti sebuah sistem kehidupan besar di mana setiap makhluk hidup saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya,
Hutan hujan tropis adalah bagian dari biosfer yang sangat penting. Di sana pohon-pohon menghasilkan oksigen yang kita hirup sekaligus menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Lautan juga bagian dari biosfer karena banyak makhluk hidup yang tinggal di dalamnya dan berperan dalam keseimbangan iklim dunia. Selanjutnya adalah antroposfer. Kalau biosfer tadi mencakup semua makhluk hidup, antroposfer ini lebih fokus pada manusia dan semua aktivitasnya di bumi. Jadi antroposfer mencakup segala bentuk perubahan dan pengaruh yang ditimbulkan manusia terhadap lingkungan. Ini bisa berupa pembangunan kota, pertanian, industri, hingga teknologi. Misalnya saat manusia membangun perumahan atau jalan raya, itu berarti kita sedang mengubah wajah bumi dan mempengaruhi ekosistem yang ada. Maka dari itu, antroposfer sering dikaitkan dengan dampak positif dan negatif dari kegiatan manusia terhadap alam. Yang perlu kita sadari adalah antara biosfer dan antroposfer itu saling terhubung erat. Apa yang dilakukan manusia dalam antroposfer seperti penebangan hutan, polusi dan pembangunan bisa berdampak besar pada manusia, pada biosfer. Karena itu penting bagi kita untuk menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan. Sebagai mahasiswa PGMI, kita punya peran penting untuk ikut menyuarakan dan menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan sejak dini, terutama kepada generasi yang akan datang. Sekian penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.